semuanya butuh komunikasi. Kalau di Perdirjen 7607 2023 itu disebutnya dialog atasan dengan bawahan. Maka mari kita sama-sama berlatih untuk berkomunikasi, kadang kucing, kadang komunikasi kucing. Silahkan dilanjutkan Mas Yuda. Nah, ini slide saya yang terakhir, pesannya pengawas sekolah, kepala sekolah. Ini Bapak Ibu nanti sudah sesuai dengan pengelolaan kinerja yang ada di pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM. Misalnya, untuk yang pertama yaitu pendampingan perencanaan kinerja guru dan tujuan kepala sekolah. Ini sudah ada waktunya, langsung disetting. Mulainya itu di sini mulai tanggal 8 Januari sampai 31 Januari. Ini pengawas akan melakukan pendampingan saat kepala sekolah itu melakukan perencanaan dan tujuan kinerja guru. Kemudian di tanggal 15 sampai 31 Januari ini pengawas akan melakukan pendampingan saat perencanaan kinerja kepala sekolahnya. Kemudian di bulan Februari ini pengawas akan melakukan pendampingan saat kepala sekolah persiapan observasi kelas. Kemudian di bulan Maret itu pengawas akan melakukan pendampingan saat kepala sekolah melakukan observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian di bulan April sampai Mei ini pengawas akan melakukan pendampingan terhadap kepala sekolah saat melakukan pelaksanaan tindak lanjut observasi kelas. Dan di bulan Juni ini pengawas akan melakukan pendampingan saat kepala sekolah melakukan refleksi, penilaian, dan penentuan predikat guru. Ini semua sesuai dengan perencanaan kinerja kepala sekolah yang ada di PMM. Ini untuk yang aspek yang pembelajaran berkualitas. Saya coba satu misalnya untuk yang pendampingan perencanaan yang untuk saat ini, yang dari tanggal dari Januari sampai akhir Januari ini melakukan pendampingan saat guru dan kepala sekolah itu melakukan pengelolaan kinerja PMM di sini. Ini nanti sudah langsung masuk, kemudian bisa disetting waktunya. Kemudian yang berikutnya misalnya lagi yang kegiatan untuk yang di sini kegiatan pengawas sekolah itu di tanggal 1 Januari sampai 7 Januari itu ngapain? Itu membuat rencana pendampingan pengawas tentang pengelolaan kinerja PMM. Nah, ini kenapa warnanya merah? Ini otomatis Bapak Ibu, dia begitu waktunya sudah lewat, maka dia akan merah. Nah, kalau kita mau melihat apa sih isinya yang dibuat rencana pendampingan pengawas dalam pengelolaan kinerja PMM, nah di sini akan terlihat, ini contohnya misalnya kegiatan pengawas itu seperti saat ini mendampingi menggunakan aplikasi Trello, atau membuat jadwal pendampingan pengisian rencana hasil kerja kepala sekolah, atau melakukan sosialisasi pengelolaan kinerja PMM seperti ini. Nah, di sini apa bukti dukungnya? Nah, bukti dukungnya itu bisa berupa ada misalnya ada 3. Ada tutorial panduan aplikasi Trello. Ini pengawas sudah melakukan belum saat melakukan pendampingan ke sekolah pendampingannya, atau kedua membuat jadwal pendampingan. Ini bukti dukung kedua. Yang ketiga sosialisasi pengelolaan kinerja PMM. Misalnya pengawas sudah melakukan yang ini, tinggal kita checklist, maka dia akan langsung berubah ada warna seperti ini. Oh, berarti di tahap ini baru 33%. Misalnya sudah melakukan juga membuat jadwal pendampingan, tinggal di checklist, berarti sudah 67%. Sudah melakukan tutorial panduan aplikasi untuk SKP dengan Trello, kita checklist, maka berarti sudah selesai, sudah 100%. Ini di tahap ini, jadi langsung otomatis sudah ada hasilnya di tiap-tiap tahapan. Jadi ini akan sangat membantu. Kemudian yang kedua lagi misalnya ini
eh, pengawas sekolah itu untuk yang aspek lingkungan belajar aman, menyenangkan, inklusif. Misalnya kegiatannya apa saja. Nah, pertama misalnya melakukan observasi dan evaluasi terhadap lingkungan belajar di setiap ruang kelas dan area sekolah. Nanti ini bukti dukungnya apa? Berupa laporan. Nah, ini laporannya kalau belum dikerjakan, belum dibuat, maka masih belum ada isinya. Nanti misalnya sudah dikerjakan, tinggal di checklist, maka laporannya sudah 100%. Begitu. Kemudian waktunya kapan? Misalnya waktunya mau dibikin misalnya dari bulan Januari sampai bulan uh, Februari misalnya, tinggal dari Januari 1 Januari kemudian sampai 29 Februari itu langsung sudah disetting, akan langsung muncul di sini. Nah, kemudian ini yang untuk pengawas sekolah. Kemudian untuk yang Kemenat, pengawas Kemenat juga sama. Ini kami coba bikin dan ini sudah sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dari Pokjawas, dari pengawas Kemenat seperti itu. Kemudian untuk yang kepala sekolah ini juga sama. Ini terbagi menjadi ada praktik kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, kemudian perilaku kinerja. Ini sesuai dengan yang ada di pengelolaan kinerja PMN. Bahkan kita kalau mau disambungkan ke guru itu bisa. Kenapa ke guru? Karena kita akan mewawancarai guru apa yang sudah dilakukan kepala sekolah. Sama juga halnya kinerja itu apa yang sudah dilakukan guru kepada siswa, maka kepala sekolah mewawancarai siswa. Ada perubahan perilaku apa guru-guru di kelas. Nah, kalau kami pengawas mewawancarai guru, ada perubahan apa pengelolaan kepala sekolah yang kait dengan perilaku, yang kait dengan ekspektasi, itu kan penilaian ya, penilaian perilaku itu kan nanti dinilai. Kalau kompetensi, seminar, dan poin-poin itu kan hanya dipertimbangkan, seperti itu. Jadi, dalam satu sistem Trello ini kita udah langsung, misalnya nih saya ingin mengetahui apakah kepala sekolahnya Bu Yuli yang menjadi pendampingan saya ini sudah melakukan sosialisasi terkait dengan penilaian pengelolaan kinerja. Nah, saya mewawancarai Bu Yuli. Bu Yuli kapan kepala sekolahnya sudah melakukan pengelolaan kinerja? Itu nanti ada kita menggunakan percakapan coaching juga gitu ya, mewawancarai guru untuk mengetahui kinerjanya kepala sekolah, Bapak Ibu. Jadi bukan langsung ke guru, tapi data itu adalah data dari hasil wawancara gitu ya. Nah, pengamatan gitu ya. Jadi tetap ke kepala sekolah gitu. Nah, jadi teman-teman dari 2 sampai 7 itu membuat perencanaan pendampingan. Nah, nanti tanggal 8 sampai tanggal 15 itu kan tanggal 15 itu dibuka SKP kepala sekolah. Nah, itu kita baru pendampingan terhadap perencanaan. Nah, jadi kalau perencanaan pendampingan itu di awal ya, tanggal 2 sampai tanggal 7, bisa juga sih sampai tanggal, nah itu ya Bu Yuli ya. Nah, itu sudah ada di situ, coba Bu Yuli yang 8 sampai bukan, yang perencanaan pendampingan gitu ya. Nah, jadi teman-teman komponennya itu ada 3 sebetulnya. Nah, yang terkait dengan pendampingan kepala sekolah dalam pengelolaan kinerja ini adalah kaitan dengan kualitas pembelajaran. Nah, komponen yang lainnya kan ada pengelolaan sekolah efektif berbasis perencanaan berbasis data dan rapot pendidikan ya, bukan hanya rapot pendidikan tapi ada perencanaan berbasis data. Artinya bahwa nanti ketika di bulan Maret atau April kita akan melakukan pendampingan perencanaan program. Nah, itu bulan April nanti untuk yang kaitan dengan